Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran 1, 2, dan 3 tentang kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Marilah kita awali pembelajaran kita dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita hari ini, PPKN, siswa dapat mengetahui kewajiban dan hak saat bermain dengan tetangga. Siswa dapat mengetahui kewajiban dan hak ketika bekerja sama dengan tetangga. Bahasa Indonesianya, siswa dapat mencermati ungkapan atau kalimat saran masukan dan menyelesaikan masalah secara sederhana dalam teks tulis. Untuk matematikanya, siswa dapat menentukan 2 bilangan yang hasil perkaliannya diketahui. Siswa dapat menyatakan suatu bilangan sebagai jumlah, selisih, hasil kali, atau hasil bagi 2 bilangan cacah. SBDP-nya, siswa dapat mengetahui bentuk-bentuk gambar dekoratif. Siswa dapat mengetahui unsur-unsur pada gambar dekoratif. Dalam kehidupan sehari-hari, kamu pasti memerlukan bantuan orang-orang di sekitarmu. Sebagai bagian dari lingkungan masyarakat, kita juga memiliki kewajiban dan hak yang harus dilaksanakan. Salah satu contoh kewajiban dan hak yang harus dilaksanakan yaitu kewajiban dan hak saat bermain bersama tetangga. Sikap menghargai dan menghormati hak tetangga saat bermain bersama merupakan salah satu kewajiban sebagai anggota masyarakat. Sikap ini sangat dibutuhkan untuk hidup dalam masyarakat yang sangat beragam. Penerapan sikap ini dapat menciptakan kerukunan dan kedamaian di lingkungan masyarakat. Anak-anak, kita sudah mempelajari bahwa kita harus dapat menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban tanpa merugikan orang lain. Hal ini sangat penting agar dapat tercipta suasana yang rukun, baik di lingkungan rumah, sekolah, maupun masyarakat. Salah satu contoh pelaksanakan hak dan kewajiban di lingkungan masyarakat yaitu kewajiban dan hak ketika bekerja sama dengan tetangga. Contohnya, kewajiban tersebut antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, kewajiban mematuhi semua aturan saat bekerja sama di lingkungan masyarakat. 2. Kewajiban memelihara ketenangan dan keamanan saat bekerja sama di masyarakat. 3. Kewajiban ikut berpartisipasi dan bekerja sama dalam menjaga kebersihan di lingkungan sekitar. Ini adalah salah satu contoh berpartisipasi dalam kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar rumah. Lingkungan rumah merupakan bagian dari kewajiban dalam bertetangga. Tahukah kamu, kita dapat menemukan kalimat saran dalam sebuah teks percakapan. Teks percakapan adalah teks yang berisi pembicaraan antara 2 orang atau lebih tentang suatu topik. Topik adalah pokok pembahasan. Misalnya, pembahasan tentang kewajiban dan hak dalam bertetangga. Kalimat saran juga bisa ditujukan untuk tetangga kita. Di masyarakat kita akan menghadapi permasalahan. Kalimat saran bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah. Contoh kalimat saran. Yang pertama, sebaiknya kamu menjaga kebersihan lingkungan. 2. Sebaiknya kamu hidup rukun bersama tetangga. 3. Seharusnya kamu berbicara yang sopan pada tetanggamu. Anak-anak, sebelumnya kita sudah mempelajari cara menentukan 2 bilangan yang hasil penjumlahan dan pengurangannya diketahui.
Sekarang kita akan mempelajari cara menentukan dua bilangan jika hasil perkaliannya sudah diketahui. Untuk mempermudah pengerjaannya, gunakan operasi hitung yang merupakan lawannya, yaitu pembagian. Perhatikan contoh berikut. A kali B sama dengan 150. Tentukan nilai A dan B yang mungkin. Cara menyelesaikannya: 1. Tentukan sebuah bilangan A yang dapat membagi habis 150. Misalnya A sama dengan 5. 2. Ingat, perkalian merupakan lawan dari pembagian. Bilangan B dapat ditentukan dengan cara pembagian sebagai berikut. A kali B sama dengan 150. 5 kali B sama dengan 150. B sama dengan 150 dibagi 5. Hasilnya 30. Jadi nilai A dan B dapat kita ganti dengan pasangan bilangan A sama dengan 5 dan B sama dengan 30. Berdasarkan contoh di atas, kita dapat melihat cara menentukan dua bilangan yang hasil perkaliannya diketahui, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk mendapat bilangan pertama, tentukan sebuah bilangan yang dapat membagi habis bilangan yang diketahui. Yang kedua, untuk mendapat bilangan kedua, bagi bilangan yang diketahui dengan bilangan pertama. Contoh soal berikutnya yaitu Lani dan ibunya ingin berkunjung ke rumah tetangga baru mereka. Ibu membuat kue bawang untuk dibawa. Jumlah kue bawang ibu sebanyak 800 batang. Ibu meletakkan kue bawang ke dalam 4 buah toples. Masing-masing toples berisi kue bawang yang sama banyak. Berapa kemungkinan toples yang digunakan? Berapa isi kue bawang di masing-masing toples? Cara menyelesaikannya yaitu banyaknya toples dikali banyaknya kue bawang dalam tiap toples, sama dengan 800 kue bawang. Kemungkinan kedua, bila ibu membeli 10 toples, berapa isi masing-masing toples? Kalian dapat menyelesaikan dengan cara kita ingat lagi bahwa perkalian lawan dari pembagian. Jadi 800 dibagi 10. Jadi kita coret saja 0 dan 0-nya. 10 nolnya dicoret, 800 nolnya dicoret. Jadi 80 dibagi 1 sama dengan 80. Bisa kita isi titik-titik di bawah ini dengan 80. 10 dikali 80 sama dengan 800. Tahukah kamu gambar dekoratif banyak ditemukan pada benda karya kerajinan, misalnya guci, lemari, atau kain batik. Tujuan membuat gambar dekoratif yaitu memberi kesan indah pada benda yang digambar. Gambar dekoratif akan terlihat lebih indah jika diberi warna yang sesuai. Bentuk gambar dekoratif juga beragam, misalnya bentuk hewan, tumbuhan, dan geometris. Gambar dekoratif juga dapat ditemukan pada kain batik. Sekarang kita akan membahas unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah gambar dekoratif. Masih ingatkah kamu dengan unsur-unsur seni rupa dalam gambar dekoratif? Unsur tersebut merupakan garis, bidang, dan warna. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Kita akhiri dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tugas untuk hari Senin, salin di buku tulis soal yang sudah Ibu share di dalam video ini. Kalian salin dan gunakan caranya dengan tulisan yang rapi.
Untuk tugas hari Selasa, salin juga di buku tulis permasalahan ini dan kalian tuliskan saran-saran yang terbaik kalian. Kemudian untuk tugas hari Rabu, buku MRT pembelajaran 2 dan 3 halaman 133 sampai 138, pilihan gandanya saja. Terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.